Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami mahasiswa dari Universitas Kader Bangsa Palembang akan menjelaskan mengenai hipertensi dalam kehamilan. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, yuk kita saksikan bersama-sama edukasi mengenai hipertensi dalam kehamilan. Selamat malam Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Nita. Umur Ibu Nita berapa sekarang? 35. Keluhannya apa selama ini Bu? Saya pusing, bisa mual, sakit kepala. Potensi ya Bu. Tensi Ibu tinggi Bu, 140/90. Nah, jadi gimana tuh? Ibu tensi Ibu tinggi, jadi Ibu jangan terlalu sering makan makanan asin. Terus juga kurangi makan minum atau makanan yang dimana berkemasan, dan tidak boleh terlalu sering makan daging. Kalau perlu dihindari dulu makan daging Bu. Kenapa dagingnya? Karena daging itu banyak lemaknya yang bisa buat tekanan darah naik. Banyak makan ikan laut aja Bu ya. Nanti saya akan merekomendasikan obat dari saya Bu. Sebelumnya ada yang tanyakan lagi? Minta vitamin dia untuk hamil aku ini. Ya. Baiklah, itulah tadi edukasi dari teman-teman saya mengenai hipertensi dalam kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas secara detail mengenai hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi adalah penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan merupakan keadaan di mana tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa dan diastolik di atas 90 mm air raksa. Selanjutnya, pengertian dari hipertensi dalam kehamilan yaitu meningkatnya tekanan darah selama masa kehamilan, atau ibu yang hamil tersebut akan beresiko terjadinya preeklamsi dan eklamsia. Dan selanjutnya, klasifikasi hipertensi dalam kehamilan ada 5 poin. Yang pertama, hipertensi kronik, kedua, hipertensi gestasional, ketiga, superimposet preeklamsi, keempat, preeklamsi, dan yang terakhir, eklamsia. Hipertensi kronis adalah hipertensi tanpa proteinuria, timbul sejak sebelum kehamilan, menetap setelah persalinan. Tanda-tanda hipertensi kronis adalah tekanan darah lebih dari 140/90 mm hidragrenium, riwayat hipertensi sebelum kehamilan, atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan kurang lebih 20 minggu. Protein urin negatif dapat disertai keterlibatan organ lain seperti mata, jantung, dan ginjal. Ada juga hipertensi gestasional, hipertensi yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Tanda-tanda hipertensi gestasional yaitu tekanan darah 140/90 mm hidragrenium untuk pertama kalinya selama kehamilan, protein urinnya juga negatif, dapat disertai tanda dan gejala preeklamsia seperti nyeri ulu hati dan trombositopenia, dan diagnosis pasti ditegakkan pasca persalinan. Superimposed preeklamsia merupakan hipertensi kronik yang disertai tanda-tanda preeklamsia dan disertai protein urea. Preeklamsia merupakan hipertensi yang timbul disertai protein urea akibat kehamilan setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Ciri-ciri preeklamsia sebagai berikut. Tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Protein urea menunjukkan lebih dari 1 atau pemeriksaan protein kuantitatif
menunjukkan hasil lebih dari 300 mg per 24 jam. Atau disertai keterlibatan organ lain seperti trombositopenia, hemolisis, mikroangiopati, peningkatan SGOT atau SGBT, nyeri pada ulu hati, sakit kepala, penglihatan kabur, pertumbuhan janin terhambat, oligohydramnion, edema paru, dan jantung kongestif oliguria. Sedangkan eklamsia merupakan preeklamsi yang disertai dengan kejang dan atau koma. Preeklamsia yang disertai dengan kejang atau koma. Tidak ada kemungkinan penyebab lainnya, misalnya epilepsi, pendarahan subarachnoid, dan meningitis. Dalam klarifikasi, hipertensi dalam kehamilan ada dua, usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Masing-masing memiliki proteinuri seperti hipertensi kronik, hipertensi gestasional, preeklamsia, dan eklamsia. Diagnosis dalam gejala klinis hipertensi dalam kehamilan. Tekanan darah sebaiknya diukur pada posisi duduk dengan posisi CHOF setinggi jantung. Sebelum pengukuran, wanita hamil dianjurkan untuk duduk tenang selama 5-10 menit. Hipertensi didiagnosa apabila tekanan darah pada waktu beristirahat sekitar 140/90 mm hemoglobin atau bisa lebih besar lagi. Diukur sebanyak 2 kali dengan selang waktu 4 jam. Adapun penata laksanaan PAR dan PEP. Jika istirahat di tempat tidur, diet dengan mengandung 2 gram natrium atau 4-6 gram NaCl atau garam dapur. 2. Rawat inap bila 1. Bila tidak ada perbaikan tekanan darah, kadar proteinuria menetap selama 2 minggu. Kedua, adanya 1 atau lebih gejala dan tanda-tanda preeklamsia berat. Sedangkan FEB atau PEP tentunya ada 2, rawat inap, tira baring miring ke satu sisi atau miring ke kiri, pengelolaan cairan yaitu dilakukan pengimpusan RL, pasang Foley kateter untuk mengukur pengeluaran urin, diet yang cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam, serta memberikan obat anti kejang. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.